Perang, sejak dulu, tidak selalu dimulai oleh dentuman gender. Kadang, ia lahir dari selembar peta, dari bisikan intelijen, atau dari keputusan untuk tidak bertempur sama sekali. Di zaman modern, perang bisa berbentuk sanksi ekonomi. Di abad ke-20, ia menjelma jadi perang ideologi. Di masa feodal, perang adalah benturan baja dan nyawa. Namun, jauh sebelum semua itu, bahkan sebelum kalender Masehi dimulai, seseorang sudah memahami satu hal penting. Perang bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa paling pelaham. Setiap zaman punya definisi perang sendiri. Zaman purba, perang adalah soal bertahan hidup, lahan, air, dan makanan. Zaman kerajaan, perang menjadi alat legitimasi kekuasaan. Siapa menang, dialah yang berhak memerintah. Zaman modern, perang tak lagi selalu terlihat. Ia bersembunyi dalam data, opini publik, dan kendali ekonomi. Tapi menariknya, semua bentuk perang itu, kasar maupun halus, punya satu benang merah, strategi. Dan di Tiongkok kuno, pada era negara-negara berperang sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, seseorang menuliskan strategi yang nyaris relevan sepanjang zaman. Dingin, rasional, dan tanpa romantisme. Sun Tzu. Siapa Sun Tzu? Sun Tzu bukan raja, bukan pula penakluk dunia seperti Alexander Agung. Ia adalah jenderal, filsuf, sekaligus pengamat watak manusia. Karyanya The Art of War bukan buku tentang keberanian, tapi tentang kalkulasi. Di saat perang dipandang sebagai panggung kehormatan, Sun Tzu justru berkata, kemenangan tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa bertempur. Sun Tzu wafat lebih dari 2000 tahun lalu, namun pikirannya masih hidup, bahkan mungkin sedang bekerja di sekitar kita. Dari seni perang ke seni mengakali perang. Jika The Art of War adalah kerangka berpikir, maka 36 strategi adalah contoh-contoh nyatanya. Sun Tzu mengajarkan bagaimana cara memandang perang. 36 strategi menunjukkan bagaimana perang itu dijalankan di lapangan, dengan tipu daya, pembalikan keadaan, dan kecerdikan yang seringkali tampak licik tapi efektif. Apa itu 36 strategi? 36 strategi bukan kitab suci perang. Ia juga bukan buku filsafat yang rapi. Ia adalah kumpulan sajak singkat, masing-masing merangkum satu taktik. Ringkas, padat, kadang terdengar seperti teka-teki. Isinya diambil dari kisah-kisah sejarah, fabel politik, dan legenda perang Tiongkok terutama dari zaman negara-negara berperang dan zaman 3 kerajaan. 2 periode paling brutal, licik, dan penuh intrik dalam sejarah Tiongkok. Buku ini lebih dulu hidup sebagai tradisi lisan, diceritakan dari jenderal ke murid, dari istana ke medan tempur, sebelum akhirnya dikompilasi oleh para sarjana. Artinya, ini bukan teori, ini adalah pengalaman yang diwariskan. Orang Tiongkok punya ungkapan, di bawah langit hanya ada 36 strategi. Bukan berarti jumlahnya terbatas, maknanya justru sebaliknya. Apapun bentuk perang, kuno atau modern, pada dasarnya hanyalah variasi dari 36 pola dasar. Menekan musuh, ada polanya. Mengulur waktu, ada strateginya. Pura-pura kalah, bahkan itu sudah dihitung sejak ribuan tahun lalu. Inilah sebabnya mengapa militer barat mempelajarinya, akademi strategi menerjemahkannya, dan dunia bisnis mengadopsinya diam-diam. Karena manusia berubah zaman, tapi cara berpikir dalam konflik nyaris tidak berubah. 36 strategi sering dilekalkan pada Sun Tzu, namun secara historis ini tidak sepenuhnya tepat. Sun Tzu hidup pada periode musim semi dan gugur, sementara sebagian besar 36 strategi lahir setelahnya. Sun Tzu adalah arsitek pemikiran, 36 strategi adalah pekerja lapangan yang datang belakangan. Keduanya sejalan, tapi tidak identik. Jika The Art of War bertanya, apa hakikat perang? Maka 36 strategi menjawab, kalau begitu, begini cara memenangkannya. Mengapa 36 strategi terasa lebih licik?
Karena buku ini tidak bicara soal moral, ia bicara soal hasil. Di sini, tipu daya bukan aib, pengelabuan bukan kelemahan. Bahkan pengorbanan kecil dianggap wajar demi kemenangan besar. Ini lebih dekat dengan realitas dunia nyata. 36 strategi tidak disusun sembarangan. Ia dikelompokkan sesuai situasi perang. Saat unggul, saat seimbang, saat terdesak, hingga saat kalah total. Artinya, buku ini bukan untuk pahlawan yang selalu menang, tapi untuk manusia yang ingin selamat dan bertahan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk satu persatu, bukan sebagai hafalan taktik perang kuno, melainkan sebagai pola pikir konflik yang masih hidup hari ini. Strategi kemenangan, berdaya langit untuk melewati samudra. Bergerak di kegelapan dan bayang-bayang, menggunakan tempat-tempat tersembunyi atau bersembunyi di belakang layar hanya akan menarik kecurigaan. Untuk memperlemah pertahanan musuh, Anda harus bertindak di tempat terbuka, menyembunyikan maksud tersembunyi Anda dengan aktivitas biasa sehari-hari. Kepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Ketika musuh terlalu kuat untuk diserang, seranglah sesuatu yang berharga yang dimilikinya. Ketahui bahwa musuh tidak selalu kuat di semua hal. Entah di mana, pasti ada celah di antara senjatanya. Kelemahan pasti dapat diserang. Dengan kata lain, Anda dapat menyerang sesuatu yang berhubungan atau dianggap berharga oleh musuh untuk melemahkannya secara psikologis. Membunuh dengan pedang pinjaman. Serang dengan menggunakan kekuatan pihak lain karena kekuatan yang minim atau tidak ingin menggunakan kekuatan sendiri. Pergeria sekutu untuk menyerang musuh, sogok aparat musuh untuk menjadi pengkhianat, atau gunakan kekuatan musuh untuk melawan dirinya sendiri. Buat musuh kelelahan sambil menghemat tenaga. Seorang komandan bisa meraup keuntungan untuk merencanakan waktu dan tempat pertempuran sementara musuh tidak bisa. Dorong musuh untuk mengeluarkan energinya dalam pencarian yang sia-sia, sementara seseorang menghemat kekuatannya. Saat musuh kelelahan dan kebingungan, seranglah dengan energi dan tujuan. Merampok rumah yang terbakar. Ketika sebuah negara mengalami konflik internal, ketika terjangkit penyakit dan kelaparan, ketika korupsi dan kejahatan merajalela, maka ia tidak akan bisa menghadapi ancaman dari luar. Inilah waktunya untuk menyerang. Berpura-pura menyerang dari timur dan menyeranglah dari barat. Pada tiap pertempuran, elemen dari sebuah kejutan dapat menghasilkan keuntungan ganda. Bahkan ketika berhadapan langsung dengan musuh, kejutan masih dapat digunakan dengan melakukan penyerangan saat mereka lengah. Untuk melakukannya, Anda harus membuat perkiraan akan apa yang ada dalam benak musuh melalui sebuah tipu daya. Strategi melawan musuh. Membuat sesuatu dari ketiadaan. Buatlah omong kosong. Membuat seseorang percaya bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada apa-apa. Perbaiki jalan utama tapi menyelinap masuk ke cencang. Menipu musuh dengan pendekatan yang jelas-jelas akan memakan waktu sangat lama, sementara menjergam mereka dengan pendekatan lain. Ini merupakan perpanjangan dari taktik buat suara di timur tapi seranglah dari barat. Tapi alih-alih hanya menyebarkan informasi salah untuk menarik perhatian musuh, umpan fisik digunakan untuk menyesatkan musuh lebih jauh. Umpan tersebut harus mudah dilihat oleh musuh untuk menarik perhatian mereka sambil bertindak seolah-olah mereka dimaksudkan untuk melakukan kesalahan yang mereka lakukan untuk menghindari kecurigaan. Menyelinap masuk ke cencang sekarang juga memiliki arti sedang melakukan perselingkuhan atau melakukan hal yang ilegal. Pantau api yang terbakar sepanjang sungai. Tunda untuk masuki wilayah pertempuran sampai seluruh pihak yang bertikai mengalami kelelahan dari pertempuran yang terjadi antar mereka. Kemudian serang dengan kekuatan penuh dan habiskan. Pisau tersarung dalam senyuman. Puji dan celat musuh Anda. Ketika Anda mendapat kepercayaan darinya, Anda bergerak melawannya secara rahasia. Korbankan pohon perim untuk pohon persik. Ada suatu keadaan di mana Anda harus mengorbankan tujuan jangka pendek untuk mendapatkan tujuan jangka panjang.
Ini adalah strategi kambing hitam di mana seseorang akan dikorbankan untuk menyelamatkan yang lain. Ambil kesempatan mencuri kambing. Sementara tetap berpegang pada rencana, Anda harus cukup fleksibel untuk mengambil keuntungan dari tiap kesempatan yang ada, sekecil apapun. Strategi penyerangan. Kagetkan ular dengan memukul rumput di sekitarnya. Ketika Anda tidak mengetahui rencana lawan secara jelas, serang dan pelajari reaksi lawan. Perilakunya akan membongkar strateginya. Pinjam mayat orang lain untuk menghidupkan kembali jiwanya. Apabila suatu lembaga, teknologi, atau metode yang telah dilupakan atau tidak digunakan lagi, dan gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hidupkan kembali sesuatu dari masa lalu dengan memberinya tujuan baru atau terjemahkan kembali, dan bawa ide-ide lama, kebiasaan, dan tradisi kehidupan sehari-hari. Giring macan untuk meninggalkan sarangnya. Nila menyerang secara langsung musuh yang memiliki keunggulan disebabkan posisinya yang baik. Giring mereka untuk meninggalkan sarangnya sehingga mereka akan terjauh dari sumber kekuatannya. Pada saat menangkap, lepaskanlah satu orang. Mangsa yang terbojok biasanya akan menyerang secara membabi buta. Untuk menghindari hal ini, biarkan musuh percaya bahwa masih ada kesempatan untuk bebas. Hasrat mereka untuk menyerang akan teredam dengan keinginan untuk melarikan diri. Ketika pada akhirnya kebebasan yang mereka inginkan itu tak terbukti, moral musuh akan jatuh dan mereka akan menyerah tanpa perlawanan. Melemparkan batu bata untuk mendapatkan giok. Persiapkan sebuah jebakan dan perdaya musuh Anda dengan umpan. Dalam perang, umpan adalah ilusi akan kesempatan untuk memperoleh hasil. Dalam keseharian, umpan adalah ilusi kekayaan, kekuasaan, dan seks. Kalahkan musuh dengan menangkap pemimpinnya. Jika tentara musuh kuat tetapi dipimpin oleh komandan yang mengandalkan uang dan ancaman, ambillah pemimpinnya. Jika komandan mati atau tertangkap, maka sisa pasukannya akan terpecah belah atau akan lari ke pihak Anda. Akan tetapi, jika pasukan terikat atas loyalitas terhadap pimpinannya, maka berhati-hatilah. Pasukan dapat melanjutkan perlawanan dengan motivasi balas dendam. Lepaskan pegangan kayu dari kapaknya. Ketika berhadapan dengan musuh yang sangat kuat untuk dapat dihadapi secara langsung, Anda harus melembahkannya dengan meruntuhkan pondasinya dan menyerang sumber dayanya. Memancing di air keruh. Sebelum menghadapi pasukan musuh, buatlah sebuah kekacauan untuk melemahkan persepsi dan pertimbangan mereka. Buatlah sesuatu yang unik, aneh, dan tak terpikirkan sehingga menimbulkan kecurigaan musuh dan mengacaukan pikirannya. Musuh yang bingung akan lebih mudah diserang. Lepaskan kulit serangga. Penampilan yang salah menipu musuh. Ketika Anda dalam keadaan terpojok dan Anda hanya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan harus mengkonsolidasi kelompok, buatlah sebuah ilusi. Sementara perhatian musuh terfokus atas muslihat yang Anda lakukan, pindahkan pasukan Anda secara rahasia di belakang muka Anda yang terlihat. Tutup pintu untuk menangkap pencuri. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menangkap seluruh musuh, maka lakukanlah. Sehingga dengan begitu pertempuran akan segera berakhir. Membiarkan musuh untuk lepas akan menanam bibit dari konflik baru. Namun jika mereka berhasil melarikan diri, berhati-hatilah dalam melakukan pengejaran. Bertemanlah dengan negara jauh dan seranglah negara tetangga. Jumlah diketahui bahwa negara yang berdekatan menjadi musuh dan negara yang terpisah jauh merupakan sekutu yang baik. Ketika Anda adalah yang terkuat di suatu wilayah, ancaman terbesar dari terkuat kedua di wilayah tersebut, bukan dari terkuat di wilayah lain. Cari lintasan aman untuk menjajah kerajaan Guo. Pinjam sumber daya sekutu untuk menyerang musuh bersama. Setelah dikalahkan, gunakan sumber daya tersebut untuk menempatkan sekutu Anda pada posisi pertama untuk diserang. Ganti balok dengan kayu jelek. Kacaukan formasi musuh. Ganggu metode operasinya, ubah aturan-aturan yang digunakannya, buatlah sesuatu yang berlawanan dengan latihan standarnya. Dengan cara ini, Anda telah meruntuhkan tiang-tiang pendukung yang dibutuhkan musuh untuk membangun pasukan yang efektif. Lihatlah pada pohon merbei dan ganggulah hunatnya. Untuk mendisiplin, mengontrol, dan mengingatkan suatu pihak yang status atau posisinya di luar konfrontasi langsung, gunakan analogi atau sindiran. Tanpa menyebut langsung nama, pihak yang tertuduh tidak akan dapat memukul balik dengan keberpihakan yang jelas. Pura-puralah menjadi seekor babi untuk memakan macan.
Bergaya bodoh, sembunyilah berbalik masker ketololan, mabuk atau gila untuk menciptakan kebingungan atas tujuan dan motivasi Anda. Giring lawan Anda di dalam sikap meremehkan kemampuan Anda sampai akhirnya terlalu yakin akan diri sendiri sehingga menurunkan level pertahanannya. Pada situasi ini, Anda akan menyerangnya. Jauhkan tangga ketika musuh telah sampai di atas. Seberangilah sungai dan hancurkan jembatan. Dengan umpan dan tipu muslihat, giring musuh Anda ke dalam wilayah berbahaya. Kemudian putuskan jalur komunikasi dan jalan untuk melarikan diri. Untuk menyelamatkan dirinya, ia harus bertarung dengan kekuatan Anda dan juga elemen alam. Hiasi pohon dengan bunga palsu. Menempelkan kembang sutra di atas pohon memberikan ilusi bahwa pohon tersebut sehat. Dengan menggunakan muslihat dan penyamaran membuat sesuatu yang tak berarti tampak berharga. Tak mengancam, kelihatan berbahaya, bukan apa-apa kelihatan berguna. Buat tuan rumah dan tamu bertukar tempat. Kalahkan musuh dari dalam dengan menyusup ke dalam benteng lawan melalui muslihat kerjasama, penyerahan diri atau perjanjian damai. Dengan cara ini, Anda akan menemukan kelemahan dan kemudian saat pasukan musuh di dalam istirahat, serang secara langsung ke jantung pertahanannya. Strategi kalah. Jebakan indah atau jebakan bujukan. Gunakan seorang wanita untuk menjebak seorang lelaki. Kirimlah musuh Anda perempuan-perempuan cantik yang akan menyebabkan perselisihan di basis pertahanannya. Strategi ini dapat bekerja pada 3 tingkatan. Pertama, penguasa akan terpesona oleh kecantikannya sehingga akan melalaikan tugasnya dan tingkat kewaspadaannya. Kedua, para pria akan menunjukkan sikap agresifnya yang akan menyulitkan perselisihan kecil antar mereka, menyebabkan lemahnya kooperasi dan jatuhnya moral. Ketiga, para perempuan akan termotivasi oleh rasa cemburu dan iri hati, sehingga akan membuat intrik yang pada akhirnya akan memperburuk situasi. Kosongkan benteng. Jebakan psikologis. Benteng yang kosong akan membuat musuh berpikir bahwa benteng tersebut penuh dengan jebakan. Ketika musuh kuat dalam segi jumlah dan situasinya tidak menguntungkan bagi diri Anda, maka tanggalkan seluruh muslihat militer dan bertindaklah seperti biasa. Jika musuh tidak mengetahui secara pasti situasi Anda, tindakan yang tidak biasanya ini akan meningkatkan kewaspadaan. Dengan sebuah keberuntungan, musuh akan mengendalikan serangan. Biarkan mata-mata musuh menyebarkan konflik di wilayah pertahanannya. Gunakan mata-mata musuh untuk menyebarkan informasi palsu. Perlemah kemampuan tempur musuh Anda dengan secara diam-diam membuat konflik antara musuh dan teman, sekutu, penasihat, komandan, prajurit, dan rakyatnya. Sementara ia sibuk untuk menyelesaikan konflik internalnya, kemampuan tempur dan bertahannya akan melemah. Lukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh. Masuk pada jebakan, jadilah umpan. Berpura-pura terluka akan mengakibatkan 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, musuh akan bersantai sejenak oleh karena dia tidak melihat Anda sebagai sebuah ancaman serius. Yang kedua adalah jalan untuk menjilat musuh Anda dengan berpura-pura luka oleh sebab musuh merasa aman. Ikat seluruh kapal musuh secara bersamaan. Jangan pernah bergantung pada satu strategi. Dalam hal-hal penting, seseorang harus menggunakan beberapa strategi yang dijalankan secara simultan. Tetap berpegang pada rencana berbeda-beda yang dijalankan pada sebuah skema. Dengan cara ini, jika satu strategi gagal, Anda masih memiliki beberapa strategi untuk tetap maju. Lari untuk bertempur di lain waktu. Hal ini diabadikan dalam bentuk peribahasa Cina. Jika seluruhnya gagal, mundur. Jika keadaannya jelas bahwa seluruh rencana aksi Anda akan mengalami kegagalan, mundurlah dan konsolidasi pasukan. Ketika pihak Anda mengalami kekalahan, hanya ada 3 pilihan. Menyerah, kompromi, atau melarikan diri. Menyerah adalah kekalahan total. Kompromi adalah setengah kalah, tapi melarikan diri bukanlah sebuah kekalahan. Selama Anda tidak kalah, Anda masih memiliki sebuah kesempatan untuk menang.